Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Kali ini tentunya masih bersama dengan Ibu Dwi Astuti. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas materi tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu ada handphone, motor, dan mebel. Kalau kita perhatikan, barang-barang tersebut berasal dari mana? Handphone berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, atau Cina. Sepeda motor ada sebagian besar merupakan produk dari Jepang. Sedangkan mebel memang dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Bahkan kita banyak mengekspornya. Mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena adanya spesialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional yaitu diantaranya adalah yang pertama, keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Dan yang kedua adalah keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif merupakan teori klasik perdagangan yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar dan menjelaskan tentang kelangsungan jalannya perdagangan dunia. Meraih keunggulan ekonomi bangsa, penerapan kedua teori ini dapat kita lihat dari usaha setiap negara untuk melakukan spesialisasi dan berusaha mengekspor barang atau produk yang paling sesuai atau menguntungkan bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Sebagai contoh, Indonesia dan juga Thailand memproduksi dua jenis barang yang sama, yaitu pakaian dan tas, dengan asumsi masing-masing negara itu menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian, dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas.
Contoh yang lain, Indonesia dalam satu hari menghasilkan 200 unit mebel, sedangkan untuk sepeda motor 10 unit. Jepang dalam satu hari menghasilkan 20 unit mebel, sedangkan untuk sepeda motor 300 unit. Berarti Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mebel, dan Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi motor. Sehingga Indonesia spesialisasi produk mebel dan Jepang spesialisasi produk motor. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan sawit, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Contoh yang lain, Jepang dalam satu hari menghasilkan 900 unit handphone, sedangkan untuk sepeda motor 300 unit. Sementara Korea Selatan dalam satu hari menghasilkan 800 unit handphone, dan untuk sepeda motor 200 unit. Dalam hal ini, Jepang memiliki keunggulan mutlak untuk semua produk, yaitu handphone dan sepeda motor. Kalau begini, apakah tidak bisa terjadi perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan? Tentu saja bisa, yaitu dengan mengetahui keunggulan komparatif. Caranya dengan membandingkan dasar tukar dalam negeri atau DTDN. Untuk Jepang, dasar tukar dalam negeri 1 unit handphone sama dengan sepertiga unit motor. 1 unit motor sama dengan 3 unit handphone. Sedangkan untuk Korea Selatan, dasar tukar dalam negeri 1 unit handphone sama dengan seperempat unit motor. 1 unit motor sama dengan 4 unit handphone. Jepang unggul pada kedua jenis produk dibanding Korea Selatan. Keunggulan tertinggi pada motor. Korea Selatan lebih lemah daripada Jepang dalam 2 jenis produk. Kelemahan terkecil pada produk handphone. Sehingga Jepang bisa menjual sepeda motor ke Korea Selatan, sedangkan Korea Selatan bisa menjual handphone ke Jepang.
Keuntungan-keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang bisa dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi negara pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia antara lain karet, kopi robusta, beras, kakao, rempah-rempah, batu bara, emas, tembaga, dan kertas. Selain komoditas unggulan pemasok pasaran dunia, komoditas itu juga merupakan produk unggulan untuk ekspor di wilayah ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah cukup jelas kan pembahasan materi kita hari ini? Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.